dan mereka tidaklah mengingat Allah, wala yadhkurunallaha illa qalilan, kecuali sedikit sekali. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada kita. Allahumma ftah lana hikmataka ya Allah. Banyak keutamaan-keutamaan zikir, saudara baca aja di kitab-kitab ya. Tidak akan menjelaskan seluruhnya. Tetapi orang yang banyak berzikir itu luar biasa, akan diberikan keutamaan sangat tenang, dan semua perintah Allah itu muaranya zikrullah. Al-Quran kalamullah, baca Quran itu zikrullah. Salat, wa aqimis shalah lidzikri, dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Siapa yang salatnya paling bagus? Apa jawabannya? Semua sudah tahu tapi tawadu ya. Yang sholat yang paling bagus itu cirinya yang paling banyak zikirnya. Karena kita sholat tapi belum tentu zikrullah, walaupun badan ngadap kiblat, berwudu, bahkan tidak jarang mulut menyebut nama Allah, hati tidak ingat ke Allah. Allahu Akbar, belum tentu ingat itu ke Allahnya, baru menyebut nama Allah, belum mengingat Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Tunggu dikit lagi nih, gue lagi istighfar. Astagfirullah, nggak ingat tuh. Baru ingatnya istighfar, belum ingat minta ampun ke Allah. Iya kan? Sholat isya barusan, sujud itu saat paling dekat seorang hamba dengan Tuhannya kalau ingat ke Allah. Kalau enggak ya cuma nyimpen kening saja. Mulut subhanallah, subhanallah, subhanallah wa bihamdi, subhanallah, bahkan dikebut subhanallah, Allah akbar, bikfir wa la ilaha illa Allah. Belum tentu tadi sholat kita ingat ke Allah, benar? Dan berapa banyak yang dalam sholat itu justru yang tidak selama ini nggak ingat. Yang nggak perlu diingat, ingat. Yang harus diingat, enggak. Emang kita ini agak ketukar-tukar ya. Sholat yang harusnya fokus, enggak. Main game yang main-main fokus, benar kan? Sholat yang harusnya fokus enggak ingat, dandan fokus. Coba ibu-ibu nih, alhamdulillah. Jadi lelaki kita mah nggak usah fokus-fokus patot alis segala macam ya kan. Aduh, saya nggak kebayang kalau mau ceramah harus pakai patot alis dulu, lipstick, dempul, bedak, bulu hidung palsu, bulu mata palsu, berat. Alhamdulillah ya. Saya nggak bisa ngebayangin tuh rumitnya tuh. Kok akhwat mau-maunya sih ngerepot-repotin diri gitu? Banyak itu nggak bisa dandan nggak fokus ya kan? Fokus ya. Kalau nggak fokus bisa nyimpen di kepala saya ini. Jazakallah khair. Terima kasih deh.
Itu perhatikan tuh hadirin, yang harusnya tidak fokus nonton sepak bola, fokus itu, tapi sholat tidak. Yang harusnya ingat ke Allah enggak. Benar? Jadi kalau mengatakan wah khusyuk itu berat, kata siapa? Khusyuk itu tidak berat. Kita sering khusyuk kecuali sholat ya. Astagfirullah. Yang lain-lain khusyuk. Astagfirullah. Saya menyimak para penonton bola tuh, waduh itu khusyuknya kuat itu. Tahajud nggak kuat, nonton bola kuat, luar biasa itu. Padahal tidak berefek sama sekali sama permainan bola itu ya. Mau jerit-jerit kejang-kejang nggak ngepek. Ada yang nanya kenapa nggak nonton bola? Pertama malam itu ya, kedua udah tertulis di Lauh Mahfuz. Itu yang bikin teman-teman pada jangan nonton di sinilah karena pasti ngomongnya udah tertulis gitu. Jadi heran lihat yang penalti kenapa tegang ya nggak? Dan pasti kalau takdirnya gol dia nggak usah pakai tegang juga. Jadi senyum kita mah tenang, minum, tidur, beres. Maroko lawan Argentina, lawan mana? Mau nonton berarti. Udah saya mah kalem lah, udah nggak ngepek, mending bobo ya. Tinggal nanya berapa sesuai dengan rencana Allah, beres. Ya rugi dong nonton sepak bola, sibuk ngelihat bola kesana sini. Naonan hadirin, tegang. Maaf ya saudara para penggemar bola, katanya kalau tidak nonton bola bukan lelaki sejati. Enggak, bencong juga pada nonton hadirin ya enggak? Iya, itu khusyuk loh, lihat bola sana sini dikejar pelototin, apalagi menjelang penalti itu. Naonan ya, mending zikir ya. Gimana nonton bola zikir? Ya itu yang main semua makhluk ciptaan Allah, dikasih rezeki oleh Allah, dikasih jantung berdetak, dia nggak mikir jantungnya didetakkan Allah, badannya panas mengeluarkan keringat dari pori-pori, Allah yang ngeluarin. Dia tidak sadar bagaimana mekanismenya ya. Dengan satu gerakan bisa terpelanting sana sini ya, Allah yang ngasih otot. Kalau Allah mau bikin keplitek beres ya kan. Mau latihan stakar kebek kalau takdirnya enggak gol, enggak yakin ya enggak. Aduh hampir, berarti bukan takdirnya, beres ya kan. Udah saudara jangan ngarep-ngarep nonton sama saya, pasti nggak rame ya kan. Nah hadirin sekalian, kalau mau lihat itu harus jadi zikrullah, bukan ingat bola, lupa ke Allah. Si itu digajinya 2,5 triliun. Pertama mas saudara juga belum tahu triliun itu apa ya enggak. Terus udah nggak ada apa-apanya, rezeki kan cuma 3, yang dimakan jadi kotoran, yang dipakai jadi usang, dan yang dinafkahkan di jalan Allah. Udah nggak usah riwuh-riwuh dikali-kali pakai kalkulator. Udah ini mau Allah kalau mau ngasih kayak gitu ya. Nah kembali lagi ke zikrullah hadirin. Zikrullah itu kalau hatinya zikrullah terus, nih saya bacakan hadis ya, maaf. Nah, ada yang membacakan Quran yang suaranya bagus? Boleh deh bacakan. Surah Toha 124 bisa dibaca tuh ya. Kemudian tentang munafik An-Nisa 142.
Karena ciri yang munafik itu wala yadhkurunallaha illa qalilan. Ciri orang munafik itu kan kalau mereka berdiri untuk sholat berat, berdirinya dengan malas, dan kalaupun dilaksanakan sholat maksudnya ria untuk dinilai orang. Jadi kalau sholatnya udah berat, ciri munafik tuh. Dan kalaupun sholat, dia niatnya itu supaya diketahui orang dirinya sholat. Dan mereka tidaklah mengingat Allah, wala yadhkurunallaha illa qalilan, kecuali sedikit sekali. Jadi yang sedikit zikirnya itu rada-rada memasuki wilayah munafik. Nah, yang paling banyak zikirnya laki-laki dan perempuan itu Al-Ahzab ayat 35. Nah, Allah akan menyediakan ampunan dan pahala yang besar. Lalu ini setan juga berat sekali, sulit menipu orang yang berzikir, ya. Karena orang yang berzikir itu hatinya selalu ingat Allah, dan Allah tahu kan setan itu ada di hati kita. Dan kalau kitanya berzikir, maka salah satu ciri orang yang ahli zikir kan ikhlas. Yang mukhlasin itu setan itu tidak berdaya itu menipu orang yang ikhlas. Banyak zikir itu yang pasrah ke Allah, tawakal. Setan juga laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu, tiada kekuasaan setan itu kepada orang yang beriman dan yang tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi benar-benar ahli zikir ini setan itu sulit untuk menipunya. Lebih enak hadirin kalau setan tidak nipu. Kan kita babak belur tuh ditipu setan. Setan tuh apa sih kerjanya? Menampakkan yang baik padahal jelek, menampakkan indah padahal buruk, menampakkan menguntungkan padahal mencelakakan, kebalik-balik lah. Dan kendaraannya nafsu. Nah, kalau kita zikirnya bagus ke Allah, nah dia nggak ngebisikin, lebih enak, ya. Makanya tenang sekali. Banyak keutamaan berzikir. Nah, sekarang zikirnya gimana? Jelas Rasulullah sudah memberikan beragam zikrullah, karena Allah tahu kita sangat beragam dan juga cenderung rada bosenan, ya. Maka zikrulnya beragam. Mulai dari Asmaul Husna, ada lagi Ismul Azam, Asmaul Husna yang intinya seperti ya Arhamar Rahimin, itu Ismul Azam. Ya Hayyu ya Qayyum, itu luar biasa tuh. Kalau dengan yakin itu ya Hayyu, wahai Allah yang maha hidup. Ya Qayyum, wahai Allah yang mengurus segala-galanya sendiri, tidak memerlukan bantuan siapapun, dan terus menerus semua diurus oleh Allah. Bukan cuma kita, semuanya. Kuman, DNA, RNA, semua kromosom. Bukan cuma kita, makhluk apapun yang ada di alam ini ciptaan Allah, diurus oleh Allah. Setiap saat dihidupkan, dikembangkan, ditumbuhkan, kasih rezeki. Ada yang dibuat sakit, ada yang disembuhkan, diangkat, diturunkan, ditanam cinta, ada yang broken heart, macam-macam. Semua hanya bisa terjadi biiznillah. Di dalam surat Ar-Rahman, yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yaumin huwa fis sya'n. Setiap saat Allah dalam kesibukan.
Tapi jangan membayangkan seperti kita ya, sibuknya tuh udah bingung, ketukar-tukar, capek, tidur, sibuk kita emosi. Allah Subhanahu wa ta'ala laisa kamitslihi syai'un, tidak menyerupai dan tidak diserupai apapun. Allah sibuk dengan sibuk Allah yang semuanya serba akurat, sempurna, perfect, tepat, tidak meleset, tidak tertukar, tidak bisa dicegah, tidak bisa dihalangi. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Allah menyimak setiap doa, tidak ada yang tidak terdengar, dan Allah mengabulkan dengan ilmunya, waktunya, bentuknya yang paling pas. Allah mengabulkan doa bukan yang kita inginkan, Allah mengabulkan doa yang kita perlukan. Karena tidak setiap keinginan kita perlukan. Ya, Allah mengabulkan doa kita bukan yang terbaik menurut kita. Nah, kita kan, saya tidak nyebut blow on ya, kita kan lebih dari itu ya kan. Gak tahu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu, kita tidak tahu. Allah yang menjodoh-jodohkan, Allah yang mempertemukan sel telur dengan sel sperma di rahim setiap ibu, oleh Allah ditumbuhkan, beres, diberi rezeki. Memang ibunya makan jengkol, tapi oleh Allah diatur sehingga tidak ada perjengkolan di janinnya kan. Nah, di sini jengkol satu, aduh berat ya, tersisa. Sempurna, maha sempurna. Jadi Asmaul Husna baca dengan penuh kenikmatan zikrullah. Al-Quranul Karim, itu zikrullah, itu kalamullah. Jadi membaca Al-Quran dengan ikhlas, walaupun belum mengerti artinya, udah berpahala. Satu huruf 1 kali 10, luar biasa. Makin banyak baca Quran, kalau ikhlas makin banyak pahala. Tapi kalau tidak ikhlas, nggak dapat pahalanya ya, tidak jadi zikrullahnya, karena sudah salah alamat. Harus pakai niat ikhlas. Walaupun hafal Quran, walaupun musabaqah tilawatil Quran dapat juara, tapi kalau niatnya tidak karena Allah, ya Allah tidak, itu bukan untuk Allah ya kan, untuk piala, untuk hadiah, ya dia ngaji tapi tidak termasuk amal soleh. Karena kan amal soleh itu syaratnya niatnya. Halo? Jelas tidak nih? Ini serius. Kalau menyebut nama Allah tapi niatnya bukan untuk mengabdi ke Allah, itu tidak termasuk zikrullah yang amal soleh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu nyebut nama Allah, tapi di hatinya menggetarkan nih, nggak ada tandingannya. Nah, yang ada duhur tadi kalah lah, lewat. Ini calon mertua pasti berguncang nih. Jadi jodoh ya, jadi ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aduh, kayak melenting pisan suara teh. Terus mulutnya nyebut Allah, yang diingat getaran suara, ereule, kompetitor muadzin yang pasti ngejongkeng nih, pasti ngejongkeng. Bayangkan, mulut nyebut nama Allah, hati udah nggak ingat Allah, malah busuk tuh hatinya. Udah ya, piala di tangan ya, berat. Pas udah selesai adzan, ada nggak calon mertua? Oh nggak hadir ke masjid. Astagfirullah, nggak jadi sholat duhurnya.